Agar keluarganya tidak terus merantau di luar, dia mengubah gua alami itu dalam waktu setengah tahun, menjadikannya tempat perlindungan yang nyaman. Di dalamnya tidak hanya memiliki fasilitas modern, tapi juga kamar mandi dengan shower yang bebas, dan bahkan bisa membuka lahan pertanian untuk menanam padi. Bahkan di alam liar, mereka bisa mandiri. Namanya adalah Karun. Dia adalah anggota suku nomaden lokal di Iran. Saat itu, dia sedang membawa keluarga 6 orang untuk berpindah tempat. Mereka melewati gunung-gunung yang berbatu, melintasi sungai yang deras. Akhirnya mereka berhenti di sebuah gua alami. Ruang di sini tidak hanya luas, tapi juga berdekatan dengan air terjun. Ini membantu mereka menyelesaikan masalah air. Maka Karun memutuskan untuk menetap di sana. Namun karena keterbatasan ketinggian langit-langit, langkah pertamanya adalah menggali ke bawah. Dia bisa berdiri tegak di dalamnya, asalkan dia menggali pondasi lebih rendah. Berkat kelahiran banyak anak dari istrinya, beberapa anak laki-lakinya bergantian membantu. Dalam waktu singkat, mereka menggali pondasi setengah meter. Kemudian Karun masuk dan merasakan sendiri. Tingginya sangat pas. Sementara mereka sibuk, istri di seberang juga tidak menganggur. Dia sudah menyiapkan teh dan makan siang sejak pagi, agar suami dan anak-anak bisa istirahat dengan baik, mengisi kembali tenaga yang terpakai, dan tunggu sampai sore. Bahkan dia sendiri juga ikut dalam pembangunan. Dia terlihat menggali alur di depan terlebih dahulu, sebagai pintu masuk dan keluar ruangan nantinya. Kemudian menyesuaikan tepi pondasi, berusaha memperluas area aktivitas ruangan. Dan setelah semuanya siap, keesokan harinya mereka mengundang sepupu dari gunung datang. Pertama-tama disuguhkan teh dan makanan sederhana dengan baik, lalu meminta dia untuk membantu mengumpulkan batu di sekitar, karena makanan di rumah Karong tidak sembarangan. Sementara itu, anak-anak di seberang juga membantu mengambil air, menuangkan mereka ke dalam tanah liat yang sudah digali, kemudian mencampur dengan baik, mendapatkan campuran beton alami. Sekarang semuanya siap, maka Karong mulai membangun dinding secara resmi. Dia terlihat mengikuti pondasi yang sudah digali, menumpuk batu dan lumpur satu persatu ke atas. Berkat pengalamannya bertahun-tahun dalam konstruksi, dia mampu membangun dinding lebar dan rapi hanya dengan kedua tangannya. Sementara itu, di antara membangun, dia juga akan sabar mengajarkan pengalaman pribadinya kepada anak-anak. Pada akhirnya, sebagai suku nomaden, ini adalah keterampilan bertahan hidup yang harus mereka pelajari. Meskipun keponakan laki-laki itu pendiam, namun, dia tetap bekerja tanpa henti, terus membantu kakak ipar mengumpulkan bahan yang diperlukan. Dan ketika dia tidak sibuk sendiri, bahkan istri pun ikut serta dalam membangun. Sehingga dengan usaha bersama, sudut dinding segera berdiri tegak. Posisi depan juga sudah setengah jadi. Setelah sehari kerja berakhir, istri tidak hanya membuat teh mawar terbaik, tetapi juga membuat nasi goreng daging yang besar. Satu porsi untuk setiap orang. Ini membuat energi semua orang segera terisi penuh. Inilah keterampilan bertahan hidup Karong. Inilah keterampilan bertahan hidup Karong. Satu porsi untuk setiap orang. Ini membuat energi semua orang segera terisi penuh. Keesokan paginya, Karong membawa anak-anak turun ke gunung. Mereka akan mencari bahan untuk membuat jendela. Tiba-tiba tumpukan sampah di sungai menarik perhatian mereka. Ternyata ada sebuah ban bekas di atasnya. Sepertinya itu pilihan yang bagus. Namun arus sungai yang deras membuat Karlon tidak berani maju sembarangan. Akhirnya, adik ipar muda yang turun tangan, baru berhasil mengambil kembali ban. Mengingat rumah masih perlu membuat bingkai pintu, maka mereka memotong cabang di bawah, lalu membawa ban kembali ke markas bersama-sama. Kemudian keponakan laki-laki menggali lubang dalam di tanah, menaruh cabang yang diambil ke dalamnya, kemudian menutup dan memperbaiki dengan batu, sehingga bisa digunakan sebagai bingkai tempat perlindungan. Kemudian meratakan tepi gua, letakkan ban yang sudah diambil, kemudian mengoleskan lapisan lumpur ke celah di bawahnya, sehingga menjadi jendela bulat besar dengan ventilasi sendiri. Dan begitu melihat arahnya, tahu pasti efek pencahayaannya pasti luar biasa. Sementara keponakan laki-laki sibuk, Karlon juga mulai membangun dinding sisi lain. Anak-anak secara sukarela membentuk konveyor, mengirimkan bahan bangunan berkelanjutan kepada mereka. Maka setelah sibuk beberapa hari seperti itu, akhirnya kedua sisi dinding sudah tegak. Dan pada hari penutupan atap, kerabat dan teman-teman dari bawah gunung datang untuk memberi selamat di rumah. Mertua bahkan khususnya membawa mangkuk paha ayam. Terlihat mereka pertama-tama memotong paha ayam, menambahkan bahan seperti bawang dan minyak. Setelah direndam dan diaduk rata selama 30 menit, lalu tusuk dengan tusuk sate, panggang di atas api. Kemudian tunggu selama 50 menit. Anda akan mendapatkan porsi besar kaki ayam panggang yang lezat. Sebanyak 20 orang duduk bersila, merayakan rumah baru Karong yang hampir selesai bersama-sama. Setelah makan selesai, semua orang secara sukarela pergi keluar untuk mengumpulkan batu. Karena sudah makan di rumah Karong, tidak membantu pekerjaan sedikit pun. Mereka sulit untuk pergi begitu saja. Kemudian Karong melemparkan adukan lumpur ke dinding. Tunggu sampai terkena sinar matahari dan setengah kering. Lalu cepat-cepat masukkan batu kecil yang baru saja dikumpulkan. Ini adalah salah satu ciri khas bangunan terkenal di daerah tersebut. Kombinasi lumpur dan batu tidak hanya mencegah retak, tetapi juga membuat rumah terlihat lebih cantik. Penataan batu tidak perlu terlalu diperhatikan. Yang penting adalah kesan alami. Sementara itu, keluarga lain sibuk menggali pondasi. Mereka ingin mengembangkan area sudut, untuk memperluas area kegiatan. Setelah selesai melakukan semua itu, Karong langsung membawa anak-anak untuk menyaring lumpur. Karena dekorasi dalam ruangan lebih detail daripada luar ruangan. Oleh karena itu, digunakan campuran lumpur yang terbuat dari pasir halus. Pada saat itu, teman dan keluarga lainnya sudah pergi. Jadi, pekerjaan mengumpulkan batu diserahkan kepada beberapa anak laki-laki kecil untuk bertanggung jawab. Setelah semuanya siap, Karlon melemparkan lumpur ke dinding, meratakan dengan tangan, menutupi batu yang menonjol di belakang. Sementara istri menyusun batu kecil sepanjang tepi dengan rapi. Berbeda dengan penataan acak suaminya, setiap langkahnya dirancang dengan cermat. Bahkan saat itu adalah saat yang biasa. Di bawah komandonya, akhirnya bisa menciptakan bentuk yang sangat indah. Kemudian istri membersihkan tanah di lantai, letakkan alas matras, kemudian membawa semua barang bawaan masuk. Kemudian keluarga tersebut resmi pindah ke rumah baru mereka. Dan untuk merayakan momen bahagia ini, istri tidak hanya menyeduh teh mawar terbaiknya, dia juga khusus membeli semangka beku. Setiap orang di meja mendapat sepotong. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan harinya pagi-pagi, untuk memudahkan istri membuat api untuk memasak, Karlon menggali dinding tanah di pintu masuk, dan membangunnya menjadi sebuah bangunan dinding yang sangat rapi. Kemudian istri mencoba di dalamnya, langsung menunjukkan kesukaan yang besar. Mengingat ruang penyimpanan di rumah terbatas, maka mereka menggunakan batu dan lumpur lagi. Di samping itu, mereka memasang sebuah rak penyimpanan.
Dengan begitu, menata barang bawaan akan menjadi lebih mudah. Selama sebulan berikutnya, mereka tidak hanya menyempurnakan fasilitas rumah mereka, bahkan memelihara beberapa ekor bebek kecil. Mereka mengira hari-hari akan terus berjalan dengan damai. Namun tak disangka, suatu malam, mendadak terdengar suara serigala dari luar, menyebabkan keluarga tersebut tidak bisa tidur dengan tenang. Maka demi keselamatan keluarga, Carlon pun harus membawa keluarganya berangkat lagi, untuk mencari tempat baru untuk tinggal. Mereka mengikuti sumber air dan mencari ke atas. Di perjalanan, mereka harus melewati sungai yang kering, menyeberangi batu-batu besar yang berantakan, bahkan harus mendaki tebing hampir vertikal. Namun setelah mereka berhasil mendaki, mereka menemukan sebuah gua besar di depan mereka. Ruang di dalam gua tidak hanya luas, tetapi juga menghadap ke selatan dengan air dan gunung di sekitarnya. Seluruh lingkungan terlihat lebih dari 2 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Untuk bersyukur atas karunia Tuhan, istrinya segera memberikan penghormatan ke depan. Barulah mereka mulai membangun rumah baru mereka. Carlon pergi ke bawah gunung untuk berobat karena kondisi fisiknya, sehingga adik iparnya menjadi tulang punggung pembangunan kali ini. Hanya melihat dia menggali ke bawah bersama anak-anak. Sambil menggali pondasi, dia meratakan tanah, sampai menggali tanah datar berbentuk 4 persegi. Batu besar di sudut akan mengganggu ruang dalam nanti. Maka keponakan memilih untuk langsung menjatuhkannya, dan memecahkannya dengan palu. Dapat sejumlah bahan bangunan gratis, dan agar mudah digunakan air saat membangun, dia juga siap membangun kolam penampungan air di sebelahnya. Hanya melihat dia menemukan dinding tebing yang bocor. Setelah menggali lubang dalam di bawah, kemudian melapisi dinding dalam dengan lumpur, lalu pergi keluar untuk mengumpulkan batu kerikil, meratakan batu kerikil di seluruh dasar kolam. Saya yakin yang pernah belajar matematika SMP tahu, batu kerikil dapat membantu menyaring kotoran. Sumber air yang dikumpulkan seperti ini sangat bersih, bahkan lumpur yang dia aduk akan menjadi sangat manis. Dan setelah semuanya siap, keponakan mulai membangun dinding secara resmi, masih menggunakan cara menumpuk dengan 1 lapis lumpur dan 1 lapis batu. Berkat pengalaman membangun sebelumnya, ditambah dengan keuntungan memiliki banyak anggota keluarga, kali ini mereka hanya butuh 7 hari untuk membangun kamar tidur 2 meter persegi. Setelah itu, mereka juga menggunakan lumpur untuk melapis. Ketika mereka hampir kering, kemudian dihias dengan batu yang mereka kumpulkan, karena mereka setidaknya harus tinggal di sini selama setahun. Jadi setiap langkah dilakukan dengan sangat teliti. Ketika tempat perlindungan selesai dibangun, keluarga itu akhirnya merasa tenang. Beberapa bebek itu masih mengikuti mereka sampai sekarang. Karung juga tentu tidak akan mengecewakan mereka. Dia langsung berjanji untuk menunggu mereka dewasa sebelum memakan mereka. Dan sebelum itu, Karung perlu mengatur rumah yang bisa melindungi mereka dari angin dan hujan terlebih dahulu. Maka dia segera mulai menggali tanah liat dengan skop. Anak-anak di sebelahnya juga mulai sibuk masing-masing. Mereka bilang anak orang miskin harus mandiri sejak dini. Anak-anak laki-laki Karung sudah bijaksana sejak kecil. Beberapa membantu mengumpulkan batu, beberapa membantu mengangkut mata air, ada yang membantu mencampur lumpur. Dan setelah semuanya siap, Karung memilih lokasi dan mulai membangun secara resmi, masih menggunakan campuran batu dan lumpur. Karung sudah terbiasa dengan proses ini. Dinding sekeliling segera dibangun dengan cepat, dan untuk melindungi privasi dan keamanan bebek-bebek, dia juga merancang rumah dengan 1 kamar dan 1 ruang tamu secara khusus. Kemudian dia meletakkan beberapa batang pohon di bagian atas, menempatkan selembar kantong plastik yang sobek di atasnya, kemudian menutupinya dengan lumpur lagi, sehingga mendapatkan atap yang dapat melindungi dari angin dan hujan. Terakhir, dihias dengan batu kecil juga. Maka rumah baru bebek-bebek itu selesai dengan sukses. Melihat bentuknya yang begitu indah, daging bebek yang dipelihara pasti sangat lezat, dan mempertimbangkan kemungkinan perlu variasi makanan, maka Carlon memutuskan untuk membuka kebun sayur di sebelahnya. Setelah meratakan dasarnya, dia mulai menggali 4 lubang kecil di tanah, menyisipkan cabang pohon ke dalamnya, kemudian menancapkan batu untuk menahan, sehingga mendapatkan 4 tiang vertikal. Selanjutnya, dia mengeluarkan kawat besi yang dibelinya dari bawah gunung, mengelilingi dengan kawat besi sepanjang cabang pohon, kemudian menahan dengan kawat besi di atasnya, sehingga menjadi pagar kebun sayur. Bagian bawah pagar juga harus dipadatkan dengan batu, untuk mencegah serangan tiba-tiba dari hewan liar. Dan setelah selesai melakukan semua itu, selanjutnya, bisa mulai menggali tanah. Proses ini terlihat rumit, namun sebenarnya tidak mudah sama sekali, karena saat menggali tanah, harus mengumpulkan tanah dengan urutan tertentu. Hanya dengan cara ini bisa mendapatkan lahan yang cocok untuk ditanami. Kemudian mereka membawa air dari mata air, menyiramkan air ke kebun sayur melalui saluran air, dan setelah tanaman menyerap cukup air, maka bisa mulai menanam bibit sayuran di dalamnya. Anak laki-laki kecil suka makan terong cincang, jadi bibit terong harus diatur beberapa. Anak-anak memerlukan vitamin untuk tumbuh, jadi tomat juga harus diatur dengan baik. Area yang tersisa bisa ditanami dengan beberapa labu, untuk kemudahan membuat kue labu di masa depan. Meskipun luas kebun sayur tidak besar, namun setiap bagian diatur dengan jelas oleh Carlon. Selanjutnya hanya perlu memberikan mereka nutrisi yang cukup. Dengan waktu, mereka pasti akan tumbuh menjadi dewasa. Dan untuk mengumpulkan pupuk yang paling murni, mereka memutuskan untuk membangun kamar mandi yang sesuai. Lokasinya dipilih di sudut, dengan batu besar sebagai penghalang alami, memastikan mereka bisa buang air dengan tenang dan makan dengan nyaman. Terlihat sepupu laki-laki pertama-tama menggali 2 lubang besar di tanah, menempatkan 2 batu besar di depan, menghindari agar kaki tidak licin saat jongkok. Kemudian menggunakan palu dan ranting, menyambungkan 2 lubang. Kemudian memotong sebuah botol plastik, menempatkan bagian tengahnya di dalam saluran, sehingga mendapatkan saluran air yang sangat lancar. Kemudian sepupu laki-laki mencoba, hasilnya sangat bagus. Dan sekarang di sisi lain, kakak perempuan sudah menyaring tumpukan pasir halus bersama anak-anak. Maka sepupu laki-laki menambahkan sebuah kantong semen ke dalamnya, dan tambahkan air, aduk, mendapatkan campuran semen dan pasir. Kemudian basahi lubang dengan air, kemudian tuangkan beton ke dalamnya. Kemudian sepupu laki-laki mengambil spatula lagi, menyamakan adukan pasir di lantai. Melihat tekniknya yang lancar, di lokasi konstruksi setidaknya ada 4 hidangan. Mengingat di lapangan terbuka, toilet gampang bocor, maka mereka mencari beberapa batang kayu lagi, dipasang sebagai tiang di tanah. Kemudian memotong kantong plastik bekas, bungkus di sekitar pos. Kemudian mengikat dengan kawat besi. Mereka menjadi pagar yang rapat dan tidak tembus angin. Kemudian menambahkan pintu besar yang bisa dibuka tutup dengan bebas. Dengan demikian, toilet modern selesai dibangun. Kemudian kakak menuangkan segelas teh bunga mawar, memintanya duduk dan istirahat sejenak. Bisa membayangkan beberapa keponakan kecil. Saat ini belum ada tempat mandi. Dia segera mulai sibuk lagi. Dia bersiap untuk membuat kamar mandi untuk anak-anak. Lokasinya dipilih di sudut dekat air terjun. Dia terlihat menggunakan palu dan paku terlebih dahulu, meratakan permukaan tanah di sini.
Kemudian mencari kotak besi bekas. Menggali lubang di bagian bawahnya. Gunakan lem lagi untuk memperbaiki mulut botol plastik ke dalam lubang. Jadikan itu menjadi sebuah tangki air yang terhubung dari atas ke bawah. Kemudian dia menggabungkan mulut botol lain dengan pipa air. Membuat lubang sederhana. Cukup letakkan di bawah air terjun. Maka air dapat dialirkan ke dalam tangki air di bawah. Setelah memastikan tangki air tidak bermasalah, kemudian keponakan laki-laki menggunakan batu dan ranting pohon, mulai membangun kerangka kamar mandi. Dan pada saat yang sama di sisi lain, kakak perempuan juga sudah mulai membuat makanan. Dia menggulung adonan menjadi lembaran kulit besar, kemudian mengeringkan air di atasnya, sambil dia belum menyadari, lalu meletakkannya di atas loyang. Kemudian cukup dipanggang selama 15 menit, maka menjadi roti berputar favorit bayi Iran. Pada saat itu, kerangka kamar mandi sudah selesai dibangun. Maka keponakan laki-laki membungkusnya dengan lapisan plastik, untuk berfungsi sebagai dinding sekeliling. Kemudian memasang pipa air ke tangki air. Di ujung lain, dipasang botol plastik berlubang. Maka menjadi shower hutan yang otomatis. Mengingat tanah akan semakin kotor jika terkena air, maka keponakan laki-laki menambahkan lapisan semen di atasnya. Terakhir, menggunakan spatula untuk menemukan botol. Sebuah kamar mandi mewah dianggap berhasil. Keesokan harinya, keponakan kecil dengan tas sahabat pergi untuk mencoba sendiri. Air pancuran alami yang mengalir di tubuh terasa sangat menyegarkan. Begitu mulai mandi, tidak bisa berhenti sama sekali. Mengingat beberapa keponakan kecil sedang tumbuh, perlu suplai nutrisi yang cukup, maka sang paman memutuskan untuk membuka beberapa lahan pertanian di sebelahnya. Terlihat dia segera mengambil alat dan mulai menggali tanah. Karena hanya dengan membuat tanah cukup gembur, barulah bibit yang ditanam kemudian memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Berkat bantuan beberapa keponakan kecil yang selalu membantu di sampingnya, dengan cepat, dia membuka 3 lahan sawah. Dan 3 lahan sawah tersebut terdistribusi secara bertingkat, sehingga hanya perlu menuangkan sumber air di lahan paling atas. Air akan mengalir perlahan mengikuti kemiringan, hingga seluruh lahan sawah di bawah terisi penuh. Kemudian mereka menyaring tumpukan tanah pasir halus di samping, menambahkannya ke dalam lahan sawah, kemudian menginjak-injak dengan kedua kaki. Hal ini membuat tanah di dalam menjadi lebih halus. Dan setelah selesai melakukan semua itu, maka selanjutnya bisa menanam bibit di dalamnya. Saat menanam, tidak perlu memperhatikan teknik khusus. Cukup pastikan bibit bisa tumbuh lurus. Seiring dengan datangnya musim panas, cuaca di padang pasir juga semakin panas. Maka untuk membiarkan anak-anak bermain air dengan senang, Carlon bersiap untuk membangun kolam renang keluarga untuk mereka. Sebelumnya karena membutuhkan tanah liat, mereka menggali lubang besar di sudut. Sekarang bisa dimanfaatkan. Maka dia meminta 2 anak laki-lakinya untuk meratakan dasar lubang. Dia dan keponakannya menggunakan semen dan pasir. Mereka mencampur beton di sampingnya, kemudian membersihkan tanah di dalam lubang. Basahi dengan air. Kemudian bisa mulai mengoleskan beton di dalamnya. Karena pekerjaan ini membutuhkan keahlian tangan yang baik, maka hanya Carlon yang berpengalaman yang bisa bertanggung jawab. Meskipun Carlon sering pergi karena menggembala, kurang memberikan banyak waktu untuk anak-anak. Namun selama itu membuat anak-anak senang. Dia akan memenuhi dengan diam-diam. Mungkin itulah yang disebut sebagai kasih sayang seorang ayah. Setelah dinding sekeliling halus, bagian bawah juga perlu ditutup dengan semen, sehingga tidak perlu khawatir air di dalamnya akan kehilangan. Setelah semen mengering, keponakan pun melapisi dengan cat di dalamnya. Warna biru dan hijau dipadukan. Biarkan mereka merasakan seperti berenang di lautan meskipun berada di sebelah, dan merasakan sensasi seperti berenang di lautan. Setelah cat mengering keesokan harinya, selanjutnya, kita bisa mulai menuangkan air ke kolam. Untuk itu, Carlon mengambil selang air dari bawah air terjun. Dengan begitu, menambahkan air ke dalamnya akan menjadi lebih mudah. Namun anak-anak merasa selang air terlalu lambat. Mereka semua pergi sendiri ke bawah air terjun untuk mengambil air. Kemudian mereka menuangkan air ke kolam dengan cara membawanya secara manual. 1 jam kemudian, kolam renang akhirnya terisi penuh. Mereka segera mulai bermain permainan semprot air dengan penuh antusiasme. Meskipun luas kolam renangnya kurang dari 3 meter persegi, kedalaman air tidak cukup untuk berenang. Namun terlihat bahwa anak-anak masih sangat puas. Karena baru-baru ini Carlon dan istrinya pergi merumput, maka keponakan laki-laki mengambil tanggung jawab untuk merawat keluarga. Setiap hari, hal pertama yang dilakukannya setelah bangun tidur adalah menyiram sawah dan kebun. Ketika rambut keponakan mulai panjang, dia akan membantu mereka satu persatu untuk merapikan gaya rambut mereka. Sungguh tidak tahu harus bersyukur ke arah mana untuk mendapatkan seorang paman yang begitu luar biasa. Mengingat betapa kerasnya kakak perempuannya bekerja keras untuk keluarga, maka selama dia sedang pergi, keponakan laki-laki bersiap untuk membangun sebuah rumah bata untuknya. Dia meminta anak-anak untuk mencampur aduk lumpur liar, kemudian menuangkannya ke dalam cetakan persegi panjang. Setelah rata, mereka menuangkannya keluar, sehingga mereka mendapatkan sekelompok bata lumpur liar standar. Dan setelah kering, keponakan laki-laki membersihkan tanah kosong di sebelah ruangan. Dia membasahi tanah dengan air terlebih dahulu. Kemudian dia meratakan tanah dengan papan rata. Setelah itu, dia mulai membangun dinding dengan bata. Berkat bata kotak yang mudah ditumpuk, ditambah lagi dengan teknik konstruksi yang sangat terampil, keponakan laki-laki dengan cepat berhasil menyelesaikan atap dinding. Kemudian mengoleskan lapisan adukan di permukaannya, menghiasnya dengan batu yang dikumpulkan. Maka kamar mandi mewah selesai dengan sukses. Saat itu, kakak perempuan juga sudah kembali dari luar. Di tengah kejutan, langsung membuat makan siang lezat untuk mereka. Meskipun keluarga itu tinggal di padang gurun yang sunyi, mereka tidak pernah menyerah dalam mencari kehidupan bahagia. Keluarga saling mendukung. Siapa yang bisa mengatakan bahwa hidup seperti ini tidak berharga?